Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1126 kali ini mendapatkan judul Pembalasan. Nah, kemungkinan besar judul chapter kali ini akan berkaitan dengan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano, di mana kali ini Yamato menyadari bahwa gadis-gadis di kedai soba telah menghilang karena diculik oleh seseorang. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah. Nah, di momen ini kita bisa melihat sesuatu hal yang cukup mengejutkan, di mana pertempuran antara kelompok bajak laut rambut merah versus bajak laut Bartolomeo. Menariknya, pertarungan antara dua kelompok bajak laut ini pun berjalan singkat karena Seng dan kelompok bajak lautnya berhasil mengalahkan Bartolomeo. Yap, di momen ini Seng pun kemudian memberikan sebuah racun kepada Bartolomeo. Seng meminta agar Bartolomeo memberikan racun tersebut kepada Luffy dalam waktu 1 bulan. Nah, jika Bartolomeo gagal memberikan racun tersebut, maka Seng dan kelompok bajak lautnya tak segan untuk menghabisi Bartolomeo. Namun bukannya melakukan perintah dari Seng, Bartolomeo justru meminum racun tersebut untuk menyelamatkan Luffy. Jelas hal ini pun membuat kelompok bajak laut rambut merah sangat terkejut dan tidak menyangka jika Bartolomeo akan meminum racun tersebut. Sementara Seng justru tertawa karena telah menyadari jika racun yang diberikan tersebut adalah palsu. Yap, ternyata Seng hanya mengetes kesetiaan Bartolomeo pada Luffy. Tetapi menariknya, ketika Bartolomeo dan krunya mencoba untuk melarikan diri dari kejauhan, Yasop menembaki mereka. Bahkan yang lebih gilanya lagi, tembakan dari Yasop ini pun sampai membuat kapal Bartolomeo meledak di lautan. Nah, sampai di sini satu hal yang dapat kita simpulkan, meskipun Seng hanya mengetes kesetiaan dari Bartolomeo, namun apa yang dilakukan oleh Yasop hingga membuat kapal Bartolomeo meledak adalah sesuatu hal yang cukup kejam. Entah Yasop melakukan hal ini atas tindakannya sendiri atau tidak, tetapi yang jelas hal ini adalah tindakan balas dendam atas apa yang pernah dilakukan oleh Bartolomeo kepada kelompok bajak laut rambut merah. Sekaligus hal ini juga membuktikan jika kelompok bajak laut rambut merah adalah kelompok bajak laut yang tidak kenal ampun kepada musuhnya. Sementara itu di sisi lain, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu. Yap, di sini kita bisa melihat Kurohige yang telah kembali ke markasnya. Jelas Kurohige yang sebelumnya telah mengetahui kabar tentang pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu, kemudian marah besar kepada Alvaro Pizarro karena telah membiarkan Koby lolos begitu saja. Ya, menurut Kurohige ini adalah kesalahan dari Pizarro karena dengan mudah membiarkan Koby lolos. Padahal Alvaro Pizarro ini memiliki kekuatan buah iblis Shima no Mi yang mampu mendeteksi pergerakan atau merasakan jika ada sesuatu hal yang terjadi di Pulau Hachinosu. Oleh sebab itu, seharusnya dengan kemampuannya tersebut, Alvaro Pizarro mampu dengan mudah menangkap Koby saat itu. Tetapi justru Alvaro Pizarro gagal dalam menjalankan tugasnya. Namun menariknya, kemarahan Kurohige ini mulai mereda ketika Kurohige memuji Kuzan karena telah berhasil menangkap Monkey D. Garp. Kurohige juga menegaskan bahwa hal ini akan menjadi sebuah awal rencana besar yang akan mereka lakukan ke depannya. Lalu kemudian di sisi lain, kita pun mendapatkan time skip selama 2 hari setelah insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Nah, tepat di momen ini juga kita diperlihatkan kapal Tosen Sunny yang secara misterius telah menghilang dari lautan. Bahkan, Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper, dan Usopp pun tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu kru yang lainnya masih berada di kapal bajak laut raksasa.
namun belum ada konfirmasi resmi ya bosku. Apakah kru bajak laut topi jerami yang bersama dengan kelompok bajak laut raksasa telah tiba di Pulau Elbaf atau belum? Namun yang jelas, apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya letak Pulau Elbaf ini tidak terlalu jauh dari Pulau Egghead. Karena Dory dan Brogy saja hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk sampai ke Pulau Egghead ketika membantu kelompok bajak laut topi jerami meloloskan diri dari kepungan pihak pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Nah, dari beberapa fakta tersebut, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Lagi-lagi, Oda Sensei membuat kelompok bajak laut topi jerami terpisah. Yap, sebuah hal yang selalu diberikan oleh Oda Sensei ketika memasuki arc transisi. Belum diketahui pasti bagaimana kelompok bajak laut topi jerami bisa terpisah, namun tidak menutup kemungkinan ini adalah ulah dari sosok misterius dengan bekas luka bakar yang pernah disinggung sebelumnya. Tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat, Laffy pernah menjelaskan jika sosok misterius dengan bekas luka bakar memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal yang mencoba untuk mendekatinya. Nah, meskipun kemungkinannya cukup kecil jika sosok dengan bekas luka bakar tersebut adalah pelakunya, namun yang jelas, hal ini menegaskan bahwa akan ada petualangan baru yang didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Lalu kemudian setelah itu di akhir chapter, Nami tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang aneh. Belum diketahui pasti di manakah ruangan aneh tersebut berada, tetapi bisa jadi Nami telah dipisahkan oleh beberapa kru bajak laut topi jerami yang lainnya. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Apakah ruangan ini adalah ruangan yang ada di Pulau Elbaf? Jika iya, maka ini adalah waktu bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk mencari keberadaan dari salah satu krunya yang telah diculik. Dimana seperti yang pernah terjadi pada beberapa arc sebelumnya, hal seperti ini pun pernah menimpa Robin, Usopp, dan juga Sanji. Selain itu, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah hal ini juga ada kaitannya dengan sosok misterius yang diperlihatkan di akhir chapter 1124 kemarin, di mana seperti yang kita tahu ya bosku, sosok tersebut seolah mengharapkan kelompok bajak laut topi jerami untuk segera tiba di Pulau Elbaf. Selain itu, entah sebuah kebetulan atau tidak, sosok misterius ini pun seolah menjelaskan pesan yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei. Yap, Oda Sensei pernah mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar lagi ingin menggambar Arch Elbaf, tempat di mana Luffy dan Usopp sangat ingin mengunjungi Pulau Elbaf. Selain itu di Pulau Elbaf juga merupakan tempat di mana asal-muasal legenda Dewa Nika, dan tidak menutup kemungkinan di Pulau Elbaf kita bisa melihat tulisan-tulisan kuno atau relief yang menceritakan tentang Dewa Nika. Bahkan tidak menutup kemungkinan di Pulau Elbaf terdapat patung Dewa Nika. Nah, hal ini seolah dibuktikan oleh para raksasa yang mengetahui wujud dari Nika. Yap, Dory dan Brogy pernah mengatakan kepada Luffy ketika Luffy menggunakan mode Gear 5-nya, wujud dari Luffy sangat mirip seperti Dewa Nika yang ada di Pulau Elbaf. Itu sebabnya ini akan sangat menarik jika nantinya di Pulau Elbaf, Luffy ataupun kelompok bajak laut topi jerami akan mengetahui lebih detail lagi tentang sosok Dewa Nika. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1126. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.